Gue ini udah lulus sarjana ekonomi, kalau tidak bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, gue nggak usah lulus aja gitu. Jadi gue tuh pernah di tepi danau pulang kuliah, kapan ya gue keliling dunia, keliling Indonesia gitu. Terus teman-teman bilang, "Oh, benghayal lo." Udah sih kasus yang aku ambil 5 apartemen karena Covid aku jadi nggak bisa bayar. Hai Sobat Mula, selamat datang di Mula Talks. Dan yang pastinya Mula Talks bakal selalu ngehadirin bintang tamu yang pastinya inspiratif buat jadi inspirasi kamu. Nah teman-teman, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mula Indonesia biar kamu gak ketinggalan episode-episode dari Mula Talks selanjutnya. Dan buat yang lebih detail lagi bisa follow aja Instagram di @mulaindonesia dan @mula.citos. Aku ulangin sekali lagi ya, @mulaindonesia dan @mula.citos. Dan buat teman-teman yang lagi mau bikin event ataupun cari tempat-tempat buat meeting ataupun open space, bisa langsung aja ke Mula by Galleria Jakarta. Karena di Mula by Galleria Jakarta kita menyediakan ruangan dan event space yang berkapasitas sampai dengan 100 orang. Nah hari ini Yuna udah ditemenin nih sama bintang tamu yang pastinya asik banget dan pastinya inspiratif banget buat teman-teman sekalian. Yuna udah kedatangan Kamel Petir. Iya. Biar rame ya Kak ya. Apa kabar Mbak Yuna? Makin Iya. sepertinya makin cantik, makin seksi dan makin luar biasa. Ini Mhm. apa nih? Mula Talks ya? Iya. Ini Kenapa acara Mula? karena nama perusahaan kita Mula Oh kan, Mula, iya. ya, keren keren Mungkin keren. aku yang tanya ya Kak Iya Kamel iya. apa kabar, akhir-akhir ini sibuk Baik. apa? Iya kebiasaan saya Iya. kebiasaan saya podcast jadi Mhm. salah nanya ya. Akhir-akhir ini sibuk apa? Hari-hari ini sibuk banget sih. Banyak endorse. Banyak, Mhm. alhamdulillah. Sibuknya karena, fokus dapil, terus Mhm. juga bagi tugas sebagai ibu rumah tangga, Mhm. terus juga bisnis juga dijalankan, lagi Mhm. mau ngambil gelar dokter Oh mau juga, dokter S3 juga. S3 S3 apa kalau orang Medan dokter. bilangnya dokter. Dokter, oke oke Iya, oke. heeh. Yang kita tahu kan Kak Kamel ini lebih dikenal sebagai penyanyi ya, tapi ternyata Kak Kamel ini juga pembisnis. Iya dong, Heeh, karena bisnis apa aja sih Kak yang pernah dijalani? kalau yang pernah dijalanin banyak nih, Apa aja? harus dijabarin Iya satu-satu. iya yang Kakak ingat Karena aja. pebisnis itu kan, jatuh bangun. Aku termasuk orang yang hobi coba-coba gitu. Eee, Awalnya itu bisnis yang dulu itu pernah aku punya yang namanya karena aku penyanyi, aku pernah punya kafe dangdut. Kafe dangdut aku punya di Cibubur. Terus juga aku punya baju fashion Kamel Petir. Aku punya juga, spa, jadi salon and spa. Tujuannya memang aku nggak boleh kemana-mana, aku mau one stop, aku tuh punya semua, nggak ke Mhm, tempat lain gitu. mhm. Terus sekarang aku merambah yang aku lagi fokus, aku pernah ikut tambang juga, jalan tol juga pernah main. Sekarang ternyata endingnya yang masih stay itu adalah, alat berat. Jadi aku tuh memang main alat berat, jadi alat berat tuh bukan gym ya, bukan, tapi lebih kepada kayak Kobelco, CAT, jadi alat berat khusus untuk pertambangan. Terus juga yang masih sampai sekarang juga aku I.O juga sama, aku punya yang namanya Petir Manajemen. Jadi itu produserin temen, entertainer, produserin diri sendiri, produserin anak, teman-teman, aku produserin untuk Mhm. bisa jadi penyanyi juga. Berarti bisnis-bisnis Kakak itu sudah dimulai sebelum, Kakak terkenal menjadi Kamel Petir kah atau justru sebelumnya? Jadi gini, kan, saya, sarjana ekonomi. Nah, itu awal Mhm. mulanya. Gue ini udah lulus sarjana ekonomi, kalau tidak bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, gue nggak usah lulus aja gitu. Jadi itu kayak tantangan. Nah, kalau nyanyi kan emang udah dari dulu ya, Mbak Yuna. Saya model itu udah dari dulu, Putri Intelligentsia dulu juaranya di Medan, itu awal mulanya. Terus kemudian, ya itu setelah lulus sarjana ekonomi harus, karena memang di kampus itu diajarkan kalian tidak jadi, lulus ini bukan jadi pekerja, tapi bagaimana kalian berpikir untuk buka lapangan pekerjaan. Makanya saya buka tuh setahun 3 langsung Apa tuh bisnis. pertama Ya yang itu dibuka? yang bisnis pertama itu kafe dangdut, Oh langsung kafe. terus juga, brand Kamel Petir, jadi kayak butik, terus aku punya spa, butik and spa dan semua di dekat rumah, Cibubur kan, punya rumah dulu di Cibubur. Itu aku buka dalam 1 tahun. Mhm. Jalan, tapi memang karena juga
pindah ke Jakarta Barat nggak sanggup, dulu macet banget Cibubur. Pindah Jakarta Barat ternyata jauh kan ngontrolnya, jadi aku stop, akhirnya punya pool alat berat di Tangerang lebih deket rumah. Oke. Syaratnya jadi bisnis tuh memang harus deket. Kantor itu harus di rumah, jadi biar memang nggak boleh, apapun yang dilakukan itu harus happy dan nggak boleh terlalu ribet gitu. Terlalu ribet tuh maksudnya kita kan perempuan nih jauh, apalagi kita kan perempuan kan, kadang-kadang, kalau dia ribet banget dari rumah terus ke kantornya jauh, macet, itu udah lusuh. Gimana caranya kantor itu di rumah, itu saya sih. Oke. Kalau di bisnis pertama tuh sebenarnya Kakak tuh kan pasti kan kafe kan udah bisnis yang lumayan gede ya, Kak. Dapat modalnya tuh dari mana sih? Apakah dapat investor kah? Ataukah mungkin emang dari awal mungkin, keturunan dari orang tua gitu, emang orang tua pengusaha? Ih keren banget sih Mbak Ina nih, luar biasa pertanyaannya. Jadi ini memang yang harus ada di Mhm semua mhm. anak-anak muda. Saya bukan dari anak orang kaya, malah biasa-biasa aja. Saya itu, cuman modal tau nggak Mbak Yuna punya? Berani. Moto saya dulu, berani itu ajaib. Mmm, Yes, keren, heeh heeh. berani itu ajaib. Jadi awal mulanya ya cuman nyanyi, nyanyi. Nah jadi kita kalau punya bisnis atau bergerak dalam satu hal, kalau udah aduh nih modal gede ya, pusing nih mikirin modal, itu salah, ternyata salah. Mbak Yuna bilang punya kafe dangdut tuh modalnya gede, ternyata enggak. Oh. Nah, nih Kamel kasih tahu tipsnya. Jadi kafe itu ternyata ada yang disewain itu. Jadi kafe itu udah jadi kafe berbentuk nggak perlu kita nambah-nambahin cuman buat buat nama kita aja itu jadi kafe kita. Jadi ada orang ya memang itu harus link ya. Itulah gunanya kita punya teman di mana-mana. Ada orang yang punya kafe, dia udah punya isinya segalanya, tapi dia nggak mau ngelola. Jadi dia itu kayak lo sewa deh gitu. Jadi kita ke dia itu sewa tempat, bayarnya per bulan, Mbak. Kalau boleh Tanpa tahu modal, Mbak. Kalau boleh tahu itu awalnya per bulan berapa ya, Kak? Dulu gitu Yes, ya? per bulan itu dulu kalau nggak salah itu sekitar 10-an juta. Tapi nggak pakai modal, kita cuman saya lambangin Kamel Petir gitu ya. Teman-teman dangdut pasti tahu lah. Kamel Petir itu kan kita bayarnya nanti. Mhm. Nanti di bulan berikutnya Mhm kan. mhm. Jadi kita paling rapiin dikit-dikit buat lambang. Terus, kalau misalkan yang lain-lain, kayak isi-isinya itu kan masih utang bisa, Mhm. nanti dibayar. Mmm. Jadi semuanya tuh nanti dibayar. Jadi malah untungnya tuh dari situ, sekeren itu sih. Jadi kita tuh jangan berpikir, "Oh modalnya gede," itu salah, salah banget. Jadi yang penting lo berani, lo mau nggak capek, lo berani. Maksudnya dan, mau nggak bekerja, capeknya jangan ya. Kalau aku juga waktu punya kafe, waktu itu kenapa aku tutup, karena aku nggak sanggup ternyata. Maksudnya aku, aduh kayaknya ini bukan ini banget lah, karena memang moto Kamel kerja itu harus happy. Jadi pada saat aku capek banget, capeknya itu ya itu tadi, bermasalah karena kan harus malam. Ternyata nggak kuat gitu. Aku pengen hidup ini happy, pengen tidur terus banyak duit gitu. Nah itu jadi nah, jadi aku udah nggak sanggup nih kayaknya nih. Udah aku jalanin, Kak banyak duit sih di situ. Cuman memang lelah karena kan ngontrolnya itu yang lelah, malam kan. Mhm. Berarti, se dapat modalnya tuh sebenarnya dari nyanyi sebelumnya ya, Kak? Kalau bisnis tuh malah nggak perlu ada modal Oh. kan yang kayak Kamel bilang. Oh, berarti itu tadi Untungnya itu udah bayar mhm. sewanya, Ber untungnya baru bayar sewanya. berarti itu tadi modalnya, nama besar Kamel Petir dong? Karena nge-link dengan mana-mana Iya tadi? mungkin nama dan kemauan sih, waktu itu belum besar-besar banget juga lah kalau aku Gimana rasa. jadi gimana pertama bisa ada Kamel Petir? Karena kan nggak langsung lahir Kamel Petir kan, gimana, bisa ada nama Kamel Petir dan sosok Kakak yang sekarang di dunia entertain tuh awalnya gimana sih? Ya awalnya itu kan ikut acara reality show Mmm. Penghuni Terakhir, kebetulan salah satu juaranya juga. Nah di situ awal mulanya sih. Awal mulanya, bisa jadi sebenarnya kalau disuruh mundur lagi awal mulanya karena menghayal sih. Mhm. Kapan ya gue di tepi danau nih? Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong itu adalah doa itu benar, Mbak. Jadi gue tuh pernah di tepi danau pulang kuliah, "Kapan ya gue keliling dunia, keliling Indonesia?" gitu. Terus teman-teman bilang, "Oh menghayal loh." Nggak lama seminggu kemudian aku masuk petir, ada di Jakarta dan berkumpul dengan seluruh orang se-Indonesia. Di situ aku sadar, ya Allah ternyata Allah tuh sayang banget ya sama Kamel, baru ngomong sebentar udah langsung terjadi. Nah di situ bener omongan itu doa banget. Berarti dari dulu bisa dibilang Kakak nih lumayan nekat ya orangnya? Bukan lumayan nekat,
penghayal, berani bermimpi dan berani action. Jadi kalau udah apa yang dipikirkan harus dilaksanakan. Oke. Tapi mikirnya harus yang positif-positif. Keren, keren, keren. Mungkin kan kemarin sempat ada pandemi juga ya. Sebagai pembisnis pasti adalah jatuhnya waktu pandemi. Kalau bisnis kakak sendiri gimana sih keadaannya waktu pandemi? Pandemi pastilah ya, pandemi itu semuanya kena. Kalau saya sih mensyukuri aja, malah mensyukurinya kemarin itu malah pas pandemi, kalau bisnis kan nggak jalan, tapi saya malah aktif banget di segala kegiatan sosial. Saya turun ke lapangan, bagiin makanan ke seluruh Indonesia, nggak kena COVID pada saat itu, hebat loh. Makanya jadi kita kalau sebenarnya pikiran ya, kalau kita berpikir positif apa kena karena nggak saya nggak tahu juga ya apa kena, tapi ternyata kita nggak berasa gitu ya. Tapi kan dites terus sih, dites pakai tes COVID. Artinya pas COVID itu walaupun bisnis nggak jalan, tapi kegiatan sosial jalan itu semua kan terkena imbas sih kalau COVID. Jadi kita nggak boleh musibah itu terus kita terjadi, aduh nih gue kayak, aduh gimana ya bisnisnya. Enggak sih, nyantai aja sih Mbak. Ada sih kasus yang aku ambil 5 apartemen karena COVID aku jadi nggak bisa bayar. Jadi itu kita harus relain aja. Jadi tinggal 2 gitu. Berarti Ya, kakak juga kena tapi happy aja gitu. Berarti kakak tadi cerita ambil apartemen banyak, berarti aktif juga nih di properti. Aktif. Memang nekat. Jadi jadi dari awal tuh ya, kalau aku tuh nggak pernah nyimpan uang tuh di rekening tuh yang banyak-banyak. Aku tuh lebih suka nabungnya itu kayak aku ambil apa terus aku cicil gitu. Yang gue bilang tadi Mbak, berani itu ajaib. Tanpa disadar-sadar itu ada aja dikasih Allah kalau kita punya tanggung jawab. Jadi Mbak Yuna dan teman-teman tuh nggak boleh takut punya tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawab yang kamu pikul, semakin Allah kasih rezeki yang banyak. Oke. Aku kalau nggak punya tanggung jawab pusing aku malah. Aku cari-cari Ngapain masalah lagi ya, tanggung jawabku gitu ya, ya. iya. Aku ngambil apa lagi gitu. Kayak aku ngambil tanah ini, aku pengen bangun ini ya. Sebenarnya uangnya belum ada gitu di tangan sekarang, tapi Allah tahu aku punya kebutuhan yang banyak, terus tiba-tiba dikasihin terus. Kayak aku nyalek ini. Aduh ini uang dari mana ya? Kata orang nyalek 20 miliar nih baru jadi. Tapi aku percaya Allah kalau aku tuh punya kan tanggung jawab besar ini. Jadi anggota DPR itu kan, nyalonkan itu kan tanggung jawab besar. Jadi pada saat kita punya tanggung jawab besar, kita pun akan dikasih rezeki besar. Sama kayak bisnis. Aduh gajinya nih udah mau gajian ini. Itu kan tanggung jawab besar. Kalau orang yang nggak berani pusing kan. Nah tapi dengan tanggung jawab itu banyaknya kita orang menaruhkan tanggung jawabnya karyawan kita itu kayaknya semakin rezeki kita semakin ada gitu sih. Ini berarti kan entertain, maksudnya penyanyi, artis, selebgram dan YouTuber juga ya kayaknya Mbak Kamel. Kayak gini ya terlalu banyak kayaknya. Iya, dan bisnis ini kan berjalan beriringan. Sebenarnya kalau Kak Kamel secara pribadi lebih nyaman disebut pembisnis atau entertain sih? Gini, semuanya sih. Gak bisa dipilah-pilah kalau lagi gabung sama teman-teman bisnis ya. Kalau nggak dari bisnis kita ini juga nggak, maksudnya mencukupi yang kehidupan kita ini nggak ini juga gitu kan. Karena kalau kita susah mau nolong orang gimana? Tujuan aku sih kita harus hebat, kita harus ada supaya orang bisa banyak yang kita bantu. Gitu sih tujuannya. Jadi disebut apa aja sih aku asik-asik aja sih. Tapi aku di entertain happy. Wah, entertain tuh happy, kayak dunia aku banget gitu. Tapi kalau nggak disokong bisnis ya nggak hidup juga. Jadi kayak pondasinya lah. Ibaratnya pondasi rumah itu, bisnis itu pondasinya, entertainment itu ya dinding-dindingnya, bunga-bunganya gitu Mbak Yuna. Seru banget ya Kak Kamel, bisa jadi inspirasi juga buat sobat mula gimana sih caranya berbisnis itu yang ternyata bisnis tuh nggak seribet dan semahal yang kita bayangin ya ternyata. Harus berani. Iya. Harus berani Mbak Yuna. Oke, Kak Kamel mungkin kita masuk ke segmen selanjutnya ya. Kita ada jawab cepat. Jadi Yuna bakal kasih 2 pilihan ke kakak dan kakak harus menjawab secepat-cepatnya. Oke. Yang pertama, hitam atau putih? Putih. Kutub atau gurun? Gurun. Pesawat terbang atau kapal selam? Pesawat terbang. Nonton film atau baca buku? Baca buku. Milih liburan di alam atau di taman bermain? Alam. Bubur diaduk atau tidak diaduk? Diaduk dong.
Kita tidak setim, Kak. Oh, kamu yang nggak diaduk ya? Iya, aku nggak diaduk. Instagram atau TikTok? Aku Instagram ya, gimana ini? Tua kayaknya ya. Film komedi atau drama? Aku komedi sih. Oke. Hidup di masa lalu atau di masa depan? Masa depan dong. Bekerja di kantor atau di rumah? Aku suka di rumah. Oke. Idealis atau realistis? Aku realistis. Matahari atau bulan? Matahari lah. Kehausan atau kelaparan? Kehausan lah. Dan yang terakhir, menjadi orang yang baik atau orang yang benar? Baik. Susah loh jadi orang baik. Oke. Mungkin kita obrolin sedikit. Kenapa kakak lebih memilih putih daripada hitam? Aku suka warna putih sih. Kayaknya kalau dipakai dan dilihat tuh, aduh, bright. Oke. Lalu yang mungkin kontroversial, kenapa kakak lebih milih bubur diaduk, Kak? Itu kan aneh gitu. Masa sih? Kenapa? Gak tau juga, aku pas makan bubur aku diaduk atau gak lupa. Tapi intinya kayaknya kalau gak diaduk kayaknya bumbunya gak dapat. Tapi ya gak yang acuk-acuk. Kan ada tuh yang ngaduk yang keterlaluan ya, gak juga sih. Tapi artinya makannya bareng-bareng lah gitu. Semi-semi ya. Semi-semi lah ya. Tadi lebih memilih baca buku. Kenapa tuh? Pengen aja, seharusnya aku nonton kayaknya ya. Aku tuh hobi nonton, tapi kepengen banget baca buku. Tapi kenapa gak pernah tuntas kalau aku tuh baca buku tuh, bingung juga. Jadi aku tuh kepengen merubah diri, itu buat diriku sih. Kepengen biar aku tuh lebih ini aja gitu, biar lebih bisa baca buku sampai tuntas. Terus kenapa lebih milih realistis daripada idealis? Iyalah, hidup itu harus realistis. Jangan, kalau idealis kadang-kadang kan terlalu ini monoton gitu. Dia mau ini nggak boleh karena kan banyak kepala. Saya aja ketemu Mbak Yuna belajar. Iya, itu realistis artinya. Jangan kita merasa senior terus kita nggak mau belajar dari junior, itu sih realistis. Tapi aku yang banyak belajar dari kakak. Enggak, saya belajar TikTok dari Mbak Yuna. Oke, mungkin tadi yang terakhirnya, kenapa kakak lebih menjadi orang baik daripada orang benar? Orang baik, karena orang baik itu dibutuhkan banyak orang. Benar kadang-kadang kan egois banget gitu. Karena benar itu benar dan tidak itu tergantung siapa yang melihat, dari sudut mana dilihatnya gitu. Jadi itu sih yang menurut Kamel. Kalau baik itu udah dia baik ya. Baik itu udah kayak diterima aja sama seluruh orang. Oke, mungkin yang terakhir kakak mungkin bisa kasih pesan ke Sobat Mula. Gimana sih caranya untuk memiliki keberanian dalam berbisnis ataupun mungkin juga masuk ke dunia entertain, biar gak takut gitu untuk Sobat Mula untuk memulai gitu. Iya, jadi buat teman-teman muda, Sobat Mula dimanapun berada, buat adik-adik aku manggil adik-adik ya. Cia, udah senior nih. Jadi itu buat untuk melakukan sesuatu, jadi gak usah terlalu ribet dalam segala hal. Pikirnya itu simple tapi bergerak. Ingat itu, simple tapi bergerak. Jangan udah ribet gak gerak-gerak. Nah itu yang gak boleh. Mulai aja. Saya YouTuber juga mulai dari yang simple, bergerak, banyakin teman, relasi. Karena relasi itu, dari situ rezeki kita. Gitu, dari situ. Oke, mungkin cukup perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali Kak Kamel Petir, udah mau menyempatkan hadir di Mula Talk. Oke, Sobat Mula, buat Sobat Mula yang lagi cari event, jangan lupa bisa langsung ke Mula Begaleria Jakarta. Dan biar gak ketinggalan episode-episode seru dari Mula Talks, bisa langsung aja subscribe Mula Indonesia. Dan lebih detailnya lagi bisa follow kita di Instagram @mulaindonesia dan mula.citos. Dadah! Dadah.